Ya baik, kita akan mencoba menyelesaikan dua soal ini dengan pendekatan pemrograman terstruktur menggunakan teknik pemrograman modular. Ya, jadi kita ingin memecahkan beberapa kode-kode penyelesaian dari soal-soal ini, pertama soal 1 dan kemudian soal kedua, dengan memisahkan kode-kode blok kode tersebut ke dalam file-file yang berbeda. Ya, jadi satu file nanti kita akan mungkin menuliskan satu fungsi atau mungkin ada prosedur. Nah, perhatikan langkah-langkahnya. Jadi kita tidak sekedar menyelesaikan program ini untuk mendapatkan kesimpulan bilangan ganjil atau bilangan genap atau positif atau negatif, tapi juga kita akan menyelesaikannya ini menggunakan struktur modular yang menggunakan fungsi dan prosedur. Baik, kita ke yang pertama. Yang pertama ini, buatlah sebuah program untuk memeriksa apakah bilangan X adalah bilangan ganjil, genap, bilangan positif, atau bilangan negatif. Nah, kemudian ada syarat di sini, bilangan X di input pengguna. Contoh misalnya bilangan yang di input A atau X itu adalah -3. Maka A adalah bilangan negatif dan A adalah bilangan ganjil. Nah, baik, pertama jadi kita ke source kodenya ini di paketnya. Pertama kita buat dulu paket untuk soal 1. Itu biasa kita buat new, kemudian paket. Nah, kita beri nama paketnya soal 01. Oke. Nah, kemudian di sini kita identifikasi dulu di soalnya bahwa pertama ada fungsi untuk memeriksa apakah dia adalah bilangan ganjil atau genap. Kemudian ada fungsi untuk memeriksa dia bilangan tersebut adalah bilangan positif ataukah bilangan negatif. Dan seterusnya ada fungsi untuk menginput bilangan X tersebut. Nah, jadi kita bisa kelompokkan ini menjadi modul-modul terpisah. Nah, kalau kita gambarkan contoh ya seperti ini. Nah, kalau kira-kira kita gambarkan huruf diagram, jadi ada blok kode program utama. Di situ kita akan mendefinisikan fungsi main. Kemudian selanjutnya kita buat sebuah paketnya untuk fungsi input dan kemudian ada fungsi cek. Nah, di fungsi inputnya ini ada input bilangan, kemudian di fungsi ceknya ada cek apakah dia bilangan ganjil, genap, ataukah bilangan positif negatif. Oke. Kita kembali ke sini. Jadi kita mengikuti bagan ini. Berarti kita membuat dua paket input dengan cek. Ya. Jadi di sini soal 1 kita buat dulu paketnya input. Oke, kemudian kita buat lagi paket cek. Oke, selanjutnya kita punya program utama, berarti kita buat satu file untuk program utamanya. Ya, kita kasih nama pertama 01. Oke, ini paket program utamanya. Nah, di sini kita deklarasikan misalnya untuk fungsi utamanya main, kemudian argumennya kasih tipe array,
string. Oke. Oke, nah kita biarkan dulu seperti ini. Kita belum menuliskan kode apa-apa. Kita ke fungsi inputnya. Coba kita sini. Yang kita berdasarkan soalnya tadi, berdasarkan soalnya kita ingin kita ingin menerima bilangan X, di mana bilangan X itu adalah kita anggap saja bilangan integer. Oke. Selanjutnya di sini kita buat untuk inputnya jadi si input integer. Nah, kita terima integer. Nah, perhatikan paketnya berada di dalam paket soal 01, kemudian di modulnya cek. Oke, kemudian fungsi function input bilangan integer. Nah, kemudian di sini kita tidak punya argumen, kita hanya return ini sebagai bilangan integer, kemudian di body functionnya. Oke, nah kita bisa menggunakan scanner untuk inputnya. Jadi pertama kita deklarasikan dulu bilangannya. Var bilangan, tipe datanya adalah integer. Oke, nah selanjutnya kita buat perulangan. Ya, kalau misalkan data yang diinput itu salah, kita bisa buat kondisi supaya input itu diulang. Kita buat perulangan. Ya, kita bisa menggunakan while, bisa juga menggunakan do while. Kita gunakan saja while. Oke. Nah, selanjutnya kita deklarasikan di sini file-nya, kemudian reader, atau bisa juga input itu, kemudian kita ambil dari scanner, kemudian perhatikan ini kita input. Nah, selanjutnya kita di sini handle untuk eksepsinya. Eksepsi ketika misalkan terjadi error. Tray, misalnya kita ambil bilangan, kemudian kita dari input next int. Nah, kalau misalnya terjadi tidak terjadi error, artinya bilangan yang diinput itu benar, kita langsung keluar dari ulangan. Tapi kalau misalkan dia ada error, maka dia akan ke sini. Kita harus menangkap errornya. Nah, selanjutnya ya sini ya. Selanjutnya kita menampilkan pesan errornya. In and error. Kita tampilkan ini. Oke. Nah, ketika terjadi error maka ini akan di-input. Nah, sebelum itu kita tambahkan dulu ini. Print keterangan kan bilangan. Dia akan tampil bilangan. Oke. Oke. Nah, di sini selanjutnya kita harus mengembalikan nilai bilangan yang diinput tadi, karena kita deklarasikan di sini tipe kembaliannya adalah integer, berarti kita harus mengembalikan di sini di return
bilangan yang integer yang kita deklarasikan. Oke, kita sudah menyelesaikan fungsi input integernya. Sekarang kita coba apakah fungsi ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kita tinggal selanjutnya tinggal kita input bilangan integer. Oke. Nah, coba kita run. Oke, sudah run. Nah, ini masukkan bilangan. Coba kita input dengan data yang salah. Ini error, kemudian kita diminta masukkan lagi. Coba masukkan data benar. Oke, sudah benar. Berarti fungsi yang kita buat sudah berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya kita kembali ke desain kita. Ini sudah, berarti kita tinggal mengecek apakah dia itu bilangan positif ataukah bilangan negatif. Oke, kita kembali sini. Nah, misal harusnya di sini ya. Oke, kita pindahkan. Cara memindahkannya sini saja. Kemudian di sini pindahkan ke ini. Oke, sudah pindah. Kemudian yang fungsi untuk mengecek, pertama kita buat dulu fungsi cek ganjil genap. Oke, ini fungsi untuk ganjil genap. Cek ganjil genap. Nah, kemudian di sini kita menerima bilangan, singkat saja bil integer. Nah, kemudian kita tidak usah mengembalikan, atau kita bisa kembalikannya tanpa kembalian ya. Selanjutnya kita deklarasikan, karena kita mau memeriksa dia bilangan ganjil genap, maka kita harus melakukan operasi modulo. Kita deklarasi dulu hasil bagi untuk integer saya begini, bil 2. Sekarang tinggal when bil baru. Kalau dia 0 berarti dia bilangan bil adalah genap. Oke, selanjutnya else Oke, nah fungsinya sudah jadi, sama seperti tadi. Kita tinggal mengujinya. In cek ganjil genap, kita masukkan coba ketiga.
Oke, ini berjalan yang baik. Kalau misalnya ini kita berikan oke. Nah, selanjutnya kita ke file untuk cek kedua ya. Oke, cek if kita butuh build integer, kemudian oke, if build null oke. Oke, selanjutnya kita juga harus mengujinya. Oke, sudah berhasil cek. Nah, sekarang tinggal kita menggunakan mengintegrasikan. Nah, seperti ini tadi. Jadi ini ada fungsi dulu menginput bilangan, dia tinggal memanggil fungsi untuk memeriksa apakah bilangan itu adalah bilangan ganjil genap atau positif negatif. Oke, nah, sekarang pertama kita
Oke. Nah, sekarang var bil to integer, langsung saja ya. Jadi input untuk bilangan. Oke. Nah, tinggal kita cek. Saya ganti ke genap, bil, kemudian cek. Nah, ini salah beda penulisan ceknya ya. Oke. Nah, selesai. Oke, kita jalankan. Oke, misalnya kita input salah, error kalau kita misalnya input 4, nah, bilangannya bilangan 34 adalah genap dan bilangan 34 adalah positif. Oke, kita coba lagi bilangan negatif. Oke, kita input bilangan negatif, ganjil negatif.